Pemerintah Kota Padang menetapkan 3 langkah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Demikian keputusan rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Minggu kedua Maret yang lalu. Rapat dihadiri Wali Kota Padang Mahyeldi, Wakil Wali Kota Padang Henry Septa, Sekretaris Daerah Amasrul dan para pejabat Pemko Padang. Pemerintah Kota Padang mengambil 3 langkah utama sebagai upaya pencegahan virus corona. Yang pertama akan membentuk Satgas Mitigasi atau Relawan Pencegahan Penyebaran Virus Corona. Relawan ini akan turun ke lapangan menyuarakan upaya-upaya pencegahan virus corona kepada masyarakat. Relawan yang dibentuk sebanyak 1.000 orang lebih untuk membersihkan setiap sudut di Kota Padang, rumah ibadah, sekolah-sekolah dan fasilitas umum yang melayani masyarakat. Yang diusahakan cepat terlaksana demi kenyamanan dan keamanan warga dari pandemi corona saat ini. Yang kedua, pemerintah Kota Padang akan terus memberikan informasi setiap harinya terkait perkembangan corona di Comment Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang pada setiap pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh informasi atau pemberitaan terkait virus corona harus bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Padang, agar sumber informasi yang sampai ke masyarakat bisa satu pintu sehingga masyarakat tidak dibingungkan. Dan yang ketiga, pemerintah Kota Padang terus memantau masyarakat yang bepergian ke luar negeri, terutama dari negara-negara yang terjangkit virus corona. Pemerintah Kota Padang akan terus mencatat siapa saja yang datang dari luar negeri melalui Dinas Kesehatan, Camat, dan Lurah-Lurah di Kota Padang. Tadi kita juga berbicara tentang masalah berapa tempat-tempat. Nah, mudah-mudahan insya Allah inilah yang kita siapkan, insya Allah dari rumah sakit mungkin ada di Kota Padang ini. Tapi untuk saat sekarang ini untuk yang PDP ke atas itu memang di M Jamil. Nah, mudah-mudahan kita persiapkan lagi berapa ini. Nah, kemudian di samping itu juga kita perlu melakukan langkah-langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nah, pada intinya ya setiap rumah sakit di Kota Padang ini harus punya kesiapan. Maka itu jangka panjangnya. Nah, ke jangka pendeknya, yang ke menengahnya nanti ada berapa rumah sakit yang kita prioritaskan. Insya Allah akan kita lihat nanti berapa rumah sakit ini. Dan sekarang saya belum akan informasi rumah sakit itu. Nanti setelah clear semuanya baru kita informasikan. Dan kemudian di samping itu juga tentu dari banyak harapan tadi kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, itu kita sudah didukung oleh Babin Kamtipnas, Babinsa, dan kemudian juga petugas-petugas kita di kelurahan. Dan kita akan publikasikan, informasikan ya kepada setiap di kelurahan itu sudah ada tim yang akan menginformasi kepada masyarakat supaya ya mereka juga mempersiapkan dirinya. Kemudian juga juga ketika ada ya masyarakat yang baru datang dari luar daerah ya dari Jakarta dari mana itu juga kita harapkan untuk bisa melaporkan dirinya ya ke puskesmas untuk diperiksakan supaya ya ada kejelasan dan kemudian juga ada ini. Dan kemudian di samping itu juga pada hari ini insya Allah kita Kota Padang akan membeli 1 alat untuk membantu labor yang ada di Fakultas Kedokteran Andalas ya, dan kita ada kekurangan 1 alat lagi harganya 1,3 miliar dan kita sudah tugaskan tadi kepada carilah barangnya dan kemudian insya Allah kita Kota Padang akan membeli itu ya dan akan kita bantu sehingga kita memiliki kelengkapan labor dan kemudian kita bisa dalam waktu cepat dan pendek untuk mendapatkan informasi positif atau negatifnya. Dengan budaya hidup bersih dan sehat, tentunya akan meningkatkan daya imun tubuh dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Padang telah mempersiapkan 3 rumah sakit tambahan yang memiliki ruangan isolasi bagi warga yang terpapar corona, baik itu pasien dalam perawatan maupun suspek. Hal ini dilakukan jika daya tampung Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang tidak memadai. Rumah sakit yang sedang dipersiapkan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang atau RSUD Dr. Rashidin. Rumah sakit ini saat ditinjau Wali Kota Padang masih banyak yang harus dibenahi, termasuk peralatan medis. Namun pemerintah Kota Padang telah menyiapkan semua anggaran biaya agar rumah sakit ini bisa siaga dengan alat yang lengkap. Selain RSUD Dr. Rashidin, Rumah Sakit Universitas Andalas juga sedang dalam persiapan menampung pasien yang akan diisolasi. Melengkapi kebutuhan peralatan medis dan mengubah bentuk ruangan dibantu penuh oleh anggaran pemerintah Kota Padang.
Rumah sakit ketiga adalah Semen Padang Hospital yang juga tengah dipersiapkan. Jadi makanya kita pertimbangkan yang kita pakai sebelah ini aja supaya infeksinya nggak meluas ke sana. Ya, alhamdulillah kita udah kunjungi RSUD Rasyidin dan kemudian sekarang ini adalah Rumah Sakit Mitra Andalas. Alhamdulillah khidmat kami sangat layak, hanya sesuai yang disampaikan oleh pimpinan masing-masing itu bisa kita lengkapi. Insya Allah untuk menambah kamar mandinya, insya Allah besok kita bisa mulai. Kemudian 1 pekan bisa selesai, alhamdulillah. Dan kemudian kalau untuk RSUD memang agak banyak kelengkapan yang harus kita lengkapi. Jadi mudah-mudahan insya Allah prinsipnya secara teknis lapangannya itu memungkinkan untuk digunakan. Karena memang terpisah dengan akses untuk pesanan biasa. Berapa hari ke depan ini, Pak? Ya, berapa hari ke depan? Insya Allah besok masuk, kemudian 1 pekan yang akan datang mudah-mudahan akan bisa kita selesai. Daya tampung RSUD dan di sini berapa, Pak? Di sini daya tampungnya nanti berapa? Ada 7 kamar. 7 kamar. RSUD, Pak? RSUD 7 juga. Penggunaan anggarannya dari tanggap darurat atau gimana, Pak? Ya, nanti biarlah PU yang menjadi. Ya, pokoknya ya insya Allah orang-orang baik-baik banyak di Padang. Dan bisa melalui pihak ketiga atau juga bisa melalui anggaran-anggaran yang kan kalau seandainya di bawah 200 juta kan bisa APL ya. Nah, insya Allah itu bisa. Karena mudah-mudahan niat baik kita ini Pak Rektor bersama kita Dirut mengkonsultasi insya Allah supaya ini Artinya untuk rumah sakit sudah tersedia ya di Padang, Pak? Ya, insya Allah uang kan sudah tersedia, kita mengambil aja lagi. Kami cuma di mana-mana mengambil. Terima kasih, Pak. Insya Allah. Dengan tambahan rumah sakit tersebut, pemerintah Kota Padang dan seluruh warga harus lebih waspada. Pasalnya dikhawatirkan pada puncak perkembangan pandemi COVID-19 ini bisa saja terjadi lonjakan jumlah warga yang terpapar. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Siapakah nama sahabat itu yang senantiasa kalau ingat nama Nabi ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah pada ampunan Rabbmu. Wa jannatin surga. Ardu as-sama. Bersyukur kita kepada Dia yang membuat kita masih bernafas, masih hidup, jantung masih berdetak, paru-paru masih menghembuskan udara. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengkaji berbagai hal keislaman kontemporer secara mendalam yang penuh dengan keindahan. Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Setelah 5 orang dipastikan positif terinfeksi corona di Sumatera Barat beberapa waktu lalu untuk pertama kalinya, dengan rincian seorang dari Padang, seorang dari pesisir selatan, 2 orang dari Bukit Tinggi, dan seorang lagi dari Tanah Datar, Kota Padang pun menetapkan status kejadian luar biasa. Dalam kondisi KLB ini juga makin ditegaskan untuk penerapan social distancing dengan meminta warga Kota Padang mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di rumah masing-masing yang dimulai sejak Jumat 27 Maret 2020 yang lalu. Kondisi masyarakat yang terkena, kemudian efek yang dikhawatirkan akan muncul, maka pemerintah Kota Padang dalam hal ini Bapak Wali Kota telah menetapkan secara bersama-sama dengan Forkompimda sebagai kejadian luar biasa. Tentu KLB ini secara hukum tentu merujuk kepada apa yang telah dikeluarkan oleh fatwa Majelis Ulama, di mana sudah dapat pemerintah daerah bersama lembaga terkait, kemudian Majelis Ulama untuk mengambil kebijakan. Tadi telah disepakati berdasarkan kondisi itu, maka besok pelaksanaan Jumat diganti dengan pelaksanaan sholat zuhur di rumah masing-masing. Tentu pada kesempatan ini saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Padang menghimbau kepada pengurus masjid dan tentu juga menghimbau kepada para mubaligh, para da'i, bahwa mari kita bersama-sama yang pertama mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Padang, dan sekaligus mari kita bersama-sama juga mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Padang bahwa jika satu saja warga yang positif, maka KLB ditetapkan. Ditambah lagi Kota Padang merupakan daerah yang berpotensi tinggi untuk penularan COVID-19 dan secara faktual sudah ada warga Kota Padang yang positif terpapar COVID-19. Jadi kita sekarang ini adalah melaksanakan fatwa MUI dan kemudian juga melaksanakan maklumat Kapolri, dan kemudian kita sepakati untuk mengurangi keramaian di Kota Padang dalam kegiatan apapun juga, termasuk juga dalam kegiatan ibadah, baik untuk Muslim dan kemudian juga untuk Kristen, Hindu, Buddha, dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lainnya, termasuk juga kegiatan barale dan kemudian juga kegiatan yang mengundang keramaian-keramaian. Itulah makanya kita juga akan menyikapi, akan memperketat kepada orang yang masuk ke Kota Padang. Kenapa? Karena tidak ada alasan lagi untuk masyarakat untuk masuk Kota Padang, kecuali untuk mensuplai kebutuhan pangan warga Kota Padang dan kebutuhan yang lainnya. Dan di luar itu untuk wisata selalu kita tutup. Dan kemudian juga siswa pun juga sudah libur. Dan kemudian aktivitas lainnya, keramaian juga tidak ada di Kota Padang. Selain itu, pemerintah Kota Padang juga tidak memperbolehkan lagi warganya berada di tempat keramaian, seperti tidak lagi berkumpul di kafe, warung, toko-toko, dan lainnya, termasuk rumah ibadah untuk semua agama yang ada di Kota Padang, dengan tetap berpedoman kepada pembuka agama masing-masing. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One, mengabarkan. Menghadapi pandemi corona, pemerintah Kota Padang langsung mendata warga yang terdampak virus corona. Nantinya mereka yang terdata akan mendapatkan beras dari pemerintah serta sejumlah bantuan lainnya. Mengawali bantuan untuk warga Kota Padang, Sumatera Barat, pemerintah kota tengah menyiapkan beras untuk warga yang terdampak. Hal ini menurut Wali Kota Padang, Mahyaldi, untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi warga saat pandemi corona. Dalam pelaksanaannya nanti tidak seluruh warga yang berhak mendapatkan beras tersebut. Subsidi beras diberikan kepada mereka yang ekonominya terganggu akibat pembatasan selektif demi memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Seperti pedagang kecil yang selama ini berdagang di sekolah, misalnya saat sekolah diliburkan, pedagang tersebut tidak berjualan lantaran sekolah diliburkan. Demikian juga dengan tukang ojek, pengkolan, dan lainnya. Saat ini kelurahan sedang mengecek dan memvalidasi data warga terdampak. Semua data divalidkan sehingga secara bertahap Pemko Padang segera mendistribusikan beras tersebut. Kita akan siapkan, dan sekarang setelah kita hitung-hitung, nanti sesuai dengan edaran Menteri Sosial, maka kepada warga masyarakat yang terdampak, ya, maka kita akan lakukan langkah-langkah untuk membackup mereka. Dan kemudian tadi dihitung dari kemarin kita diskusikan, ada lebih kurang 250.000 warga Kota Padang yang terdampak dengan ini. Maka setelah itu kita akan melakukan langkah-langkah untuk membackup mereka. Di antaranya kita udah stok beras sebanyak 400 ton. Tapi untuk 1 bulan kita butuh nanti lebih kurang itu ada 3.000 ton. Dan tentu ini semuanya perlu dukungan daripada semua pihak, dan kemudian juga tentu ini perlu kami laporkan juga kepada Pak Gubernur. Sehingga nanti Pak Gubernur juga akan berharap kami juga akan dapat dukungan dari Pak Gubernur, dan kemudian juga untuk menyebut sesuatunya. Dan itu makanya potensi pangan kita, dan kemudian juga kesiapan stok-stok kita, dan alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan Bulog, dan mudah-mudahan insya Allah Bulog pun juga ini. So, nanti ada beras itu yang kita beli, dan kemudian juga ada yang memang kewenangan kita untuk mendistribusikannya, dan kemudian juga stok yang kita miliki di sana. Dan mudah-mudahan ini semuanya akan bisa berjalan sebaik-baiknya, dan anggaran pun juga Pak Mendagri, Menteri Keuangan pun juga sudah berikan keluasan kepada kita, termasuk kita juga mempersiapkan rumah sakit untuk tempat isolasi. Mudah-mudahan insya Allah hari ini atau hari besok itu fasilitas di rumah sakit Universitas Andalas itu akan bisa selesai karena sudah kita backup. Wali Kota Padang Mahyaldi menyebutkan usai rakor menghadapi pandemi corona di Palanta, Wali Kota Padang, saat ini Pemko Padang sudah menyiapkan beras sebanyak 400 ton. Stok ini nantinya akan segera didistribusikan kepada masyarakat pada bulan April 2020 ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Permasalahan yang terjadi di sekitar kita nih, Ma. Membahas fenomena yang terjadi dalam sudut pandang agama. Contoh nih, Mak, ke pasar beli bawang 1 kilo, nyomot, tambahin ya Bang, haram. Bahasa dan penjelasan yang mudah. Dalam ayat ini harus baik kepada tetangga. Dan menjadi tercerahkan. Ibu adalah guru yang pertama buat anak-anak. Orang tua senang bertemu anaknya. Rumah Mama Dede di TV One. Ayo Hidup Sehat, Senin sampai Jumat jam 1 siang di TV One. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Siapakah nama sahabat itu yang senantiasa kalau ingat nama Nabi ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah pada ampunan Rabbmu wa jannatin surga arduha. Wali Kota Padang Haji Mahyaldi melalui instruksi pada 6 April lalu mewajibkan warga Kota Padang untuk mengenakan masker jika keluar rumah.
Jika tidak, maka warga yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah akan dikenakan denda. Dendanya tergolong unik. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker diberi denda tegas harus mencari 2 masker kain. Dua masker tersebut nantinya satu akan dipakai langsung oleh yang terkena denda, sedangkan satu lagi wajib disumbangkan kepada warga yang tak memiliki masker. Ya, jadi instruksi ini kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker bagi mereka yang terpaksa atau terdesak untuk keluar rumah, ataupun juga kepada warga yang datang dari luar daerah ke Kota Padang harus menggunakan masker. Dan ketika kita menemukan mereka tidak menggunakan masker, maka kita akan berikan denda. Nah, denda yang pertama adalah masker untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk orang lain. Silakan diberikannya kepada orang lain, dia menghibahkan kepada orang lain, ya, sehingga makin banyak orang yang pakai masker di Kota Padang ini. Dan itu dalam bentuk maskernya, bukan dalam bentuk uang, tidak boleh dalam bentuk uang. Dan karena memang instruksi ini baru hari ini kita sebarkan, sosialisasikan, dan tentu pemberlakuannya mungkin nanti beberapa hari ke depan. Tapi sekarang ini kita dalam tahap sosialisasi terlebih dahulu. Tapi yang jelas ini kita lakukan berangkat dari pengalaman di Turki, pengalaman di Cekoslowakia, dan kemudian juga dari pengalaman beberapa negara yang lain, bahwasanya masker ini bisa mengurangi penyebaran daripada COVID-19 ini. Dengan menggunakan masker, semua kita akan melindungi orang lain, dan orang lain juga akan melindungi kita. Mari kita sama-sama melindungi. Dena berapa umurnya Dena? 11. Instruksi Wali Kota Padang ini dalam pelaksanaannya akan dikawal aparat pemerintahan hingga ke rukun tetangga. Menurut Wali Kota Padang, surat keputusan itu dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Padang. Hal ini sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Padang menyatakan kesiapan dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Kesehatan mengenai penetapan status PSBB di Sumatera Barat. Wali Kota Padang Mahyaldi Ansarullah pun menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya penerapan PSBB akan mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang dari tanggal 22 April hingga 5 Mei 2020. Menurut Wali Kota Padang, PSBB ini penting diberlakukan. Ia pun menambahkan saat ini Pemko Padang telah menyiapkan anggaran sebanyak 200 miliar rupiah yang siap dikerahkan untuk pelaksanaan dan penerapan PSBB di Kota Padang. Dengan disetujuinya PSBB, maka Pemko Padang pun akan memperketat pergerakan masyarakat, terutama pergerakan orang yang akan masuk ke Kota Padang. Pembatasan orang masuk ke Kota Padang ini sangatlah penting untuk memutus penyebaran virus corona di Kota Padang. Sebab melihat data dari Dinas Kesehatan Kota Padang, jumlah pelaku perjalanan dari lokasi terjangkit atau PPT, orang tanpa gejala atau OTG, dan orang dalam pemantauan
atau ODP terus bertambah setiap harinya. Oleh sebab itu, disetujuinya PSBB berarti pemeriksaan orang yang masuk ke Kota Padang harus semakin diperketat. Selain pembatasan pergerakan masyarakat, jumlah penumpang yang dibawa angkutan umum pun harus dibatasi. Sebelumnya Kota Padang juga telah menerapkan pembatasan penumpang pada kendaraan umum. Misalnya bus Trans Padang yang biasanya membawa 20 penumpang kini hanya diizinkan membawa 10 penumpang saja. Begitu juga dengan angkutan umum yang hanya diperbolehkan membawa penumpang 50% dari jumlah penumpang normal. 21 tahun 2020, di samping ada PSBB, dan kemudian di sana ada pembatasan orang dan barang. Nah, karena kita bicara masalah COVID ini kan masalah orang. Nah, maka itu kita memilih opsi pembatasan orang dan barang untuk Kota Padang. Dan kemudian untuk PSBB, maka tadi kita minta tingkat provinsi. Ya, kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, sekarang ini penyebaran di Kota Padang itu sudah antar kota, jadi antar kota dan kabupaten yang lain di Sumatera Barat. Jadi ada 2 klaster sekarang ini, ya. Nah, dan salah satunya adalah klaster antar kota. Maka kalau itu karena memang sudah antar kota ya penyebarannya. Nah, ini ada dari pribadi yang salah satu dari pribadi kita itu yang positif itu karena sudah antar kota. Maka itu makanya yang lebih tepat menurut kami dan juga tadi Pak Gubernur juga merespon baik, itu provinsi yang akan melaksanakan PSBB ini. Dan waktu itu Pak Gubernur besok akan menghadirkan, akan melakukan Vidcon dengan Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat. Dan kita, karena permasalahan sekarang kan masalah orang, ya masalah orang. Dan nah itu makanya pembatasan orang yang akan kita lakukan. Kalau barang itu bisa tetap lalu lalang ke daerah kita, apalagi Kota Padang itu sangat tergantung untuk memenuhi kebutuhannya adalah perlu dukungan daripada kabupaten kota yang lain. Itu makanya kita orangnya yang kita batasi, ya orang yang tidak ada keperluan ke Kota Padang, maka itu yang kita batasi dan kita suruh kembali ke Kota Padang. Dan sekaligus juga karena penyebaran tadi adalah sudah antar kota di Sumatera Barat, antara kabupaten kota di Sumatera Barat. Maka itu makanya perbatasan ini harus kita maksimalkan sehingga memang dan potensi kita pun juga akan bisa kita kerahkan secara bersama-sama. Bukan hanya kewajiban dari kabupaten kota yang bersangkutan lagi, tapi juga kabupaten kota yang lain juga ikut memberikan dukungan dalam rangka untuk suksesnya pembatasan yang dilakukan atau PSBB di tingkat provinsi tadi itu. Aktivitas kendaraan pribadi pun juga dibatasi. Kendaraan pribadi yang dibolehkan melakukan aktivitas di luar rumah hanya mereka yang memiliki kepentingan mendesak atau yang berkaitan dengan penanganan virus corona. Dengan aturan seperti kendaraan pribadi roda 4 yang diperbolehkan hanya setengah dari kapasitas, termasuk sepeda motor yang tidak diperbolehkan berboncengan kecuali dengan orang yang satu alamat di KTP. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan.